Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penggunaan countable and uncountable nouns. Oke, langsung saja. Definisinya, countable nouns itu adalah benda yang dapat dihitung. Yang dapat dihitung ini maksudnya adalah kita bisa meletakkan kata-kata angka ya, atau kata-kata sebuah di depannya. Misalnya 1 buku, 2 buku, 1 pulpen, 2 pulpen, dan seterusnya. Artinya dia itu dapat dihitung ya. Oke, jadi ini dalam kurung ada singular and plural ya. Singular ini maksudnya tunggal ya, sedangkan plural maksudnya jamak ya. Singular ini bentuknya satu, berarti dia bisa jadi sebuah buku atau satu buku, itu yang dinamakan dengan singular. Sedangkan plural ya, plural itu jamak. Kalau dalam bahasa Inggris yang dianggap jamak adalah lebih dari satu. Oke, jadi kalau misalnya kita udah punya 2 pulpen, itu berarti sudah dianggap jamak ya. Oke, jadi itu masuk dari singular and plural. Oke, kemudian definisi dari uncountable nouns adalah benda yang tidak dapat dihitung ya. Untuk benda yang tidak dapat dihitung ini, dia itu is always singular. Jadi dia itu selalu dianggap tunggal ya. No plural form. Dia tidak punya bentuk jamak. Karena benda itu sendiri nggak bisa dihitung. Jadi selalu dianggap singular, selalu dianggap tunggal. Ini yang tadi singular ya, a book ya, one book, satu buku, sebuah buku, satu buku ya. Oke, so dalam kurung ini bisa kita tulis a plus noun atau one plus noun. Artinya satu ya, hanya satu dia karena singular. Oke, plural itu jamak. Oke, di sini kita lihat books ya. Two books ya, dua buku. Some books, beberapa buku. A lot of books, banyak buku ya. Bisa kita lihat ini noun plus s. Jadi ada bentuk jamaknya, yaitu ada s setelah kata benda tersebut. Oke, ini books ya, some books, ada tambahan s. Oke, uncountable nouns, bentuk yang tidak bisa dihitung, singular ya. Jadi untuk uncountable nouns ini dia selalu dianggap singular. Contohnya male. Male ini dia bentuknya uncountable nouns, tidak bisa dihitung. Some male, a lot of male ya. Jadi some, a lot of ini bisa digunakan di depan uncountable nouns. Oke, do not use a, jangan menggunakan a ya, jangan menggunakan sebuah. Kenapa jangan menggunakan sebuah? Karena benda tersebut nggak bisa dihitung, jadi nggak bisa kita bilang sebuah. Do not use one, jangan gunakan satu, sama ya. Kata-kata one ini jangan digunakan di uncountable nouns, karena uncountable nouns itu tidak bisa dihitung. Oke, ini an uncountable noun doesn't have a plural form. Yang tadi ya. Jadi kata-kata yang nggak bisa dihitung ini dia nggak punya bentuk jamaknya. Oke, ini dia common uncountable nouns ya. Benda-benda yang bisa dihitung ya, yang bisa dikatakan sering dijumpai, common. Oke, ada advice, nasihat, furniture, perkakas rumah tangga, help, homework, information, jewelry, ini perhiasan ya. Luck, mail, money, music, traffic, vocabulary, weather, work, bread, cheese, coffee, food, fruit, meat, milk, pepper, rice, salt, soap, sugar, tea, water. Oke, jadi ini semua masuk ke uncountable nouns. Oke, tiba waktunya kita masuk ke latihan ya. Practice 1. Look at the italicized words, underline the noun. Is it countable or uncountable noun? Oke, jadi latihan ini diminta kita untuk mencari kata-kata yang dicetak miring ya. Kemudian kita garis bawahi kata-kata yang dicetak miring itu ya. Kemudian kita cari tahu apakah dia itu masuk ke countable atau uncountable. Oke, kita lihat contoh nomor 1. He sits on a chair ya. Jadi di kalimat ini yang dicetak miring itu adalah
a chair. Jadi kita garis bawah a chair, kemudian kita lihat apakah dia masuk countable atau uncountable. Oke, salah satu caranya adalah ini, ada kata-kata e di depan. Kalau ada e berarti dia bisa dihitung kan, ya. A chair, sebuah kursi. Nah, maka di sini kita kasih checklist di depan C, ya, countable. Artinya a chair ini masuk ke countable. Oke, kemudian nomor 2, he sits on furniture. Oke, di sini yang dicetak miring adalah kata-kata furniture. Kalau kalian masih ingat list kita sebelumnya, ini common uncountable nouns. Kita ada di sini furniture, ya, berarti dia masuk ke uncountable nouns. Ya, maka yang kita kasih tanda adalah di samping u, uncountable noun. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Bila kita menemukan atau one seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu berarti kata-kata tersebut bisa dihitung, ya. Oke, nomor 3 dan nomor seterusnya silahkan dikerjakan secara mandiri. Oke, sampai dengan nomor 18. Oke, ada practice 2. List the uncountable nouns. Oke, jadi tuliskan kata-kata yang tidak bisa dihitung, then find the countable nouns that are close in meaning. Kemudian cari kata-kata countable nouns-nya. Tadi kan pertama kita cari uncountable nouns. Kalau sudah jumpa, kemudian kita cari countable nouns that are close in meaning, yang artinya itu dekat, ya, mirip-mirip dengan uncountable nouns ini. Use a or an with the countable nouns. Kalau sudah dapat kata-kata countable nouns tadi, gunakan a atau an di depannya. Number 1 has been done as the example. Oke, kita lihat di sini. Yang di list kata-katanya adalah advice, assignment, bracelet, cloud, coin, desk, fact, furniture, homework, information, jewelry, job, letter, mail, money, music, song, suggestion, weather, work. Oke, kita lihat contoh nomor 1. Di sini uncountable, ya, kita ada kata-kata mail di sini. Mana mail ini, ya? Mail ini artinya surat. Oke, karena dia nggak bisa dihitung, jadi kita listkan di bawah uncountable noun. Oke, setelah dapat kata-kata mail, kemudian kita cari kata-kata lain yang masuk dia ke countable yang bisa dihitung dan artinya itu seperti ini, ya. Yang mirip-mirip, yang bilang tadi close in meaning. Oke, jadi kita punya letter. Letter ini bisa dihitung. Karena bisa dihitung, di depannya kita letakkan nih, ya, e atau en. Jadi kenapa kita letakkan e di sini? Karena letter, ya, dimulai dengan huruf L, dimulai dengan huruf konsonan. Jadi di depannya adalah e letter, ya. Oke, jadi seperti itu. Kita cari dulu uncountable-nya. Nomor 2, misal, ya, kita cari apa isinya lagi, money misalnya. Money itu kan masuk uncountable. Oke, terus silahkan dilihat satu-satu kira-kira apa yang cocok dengan money, ya. Advice, assignment, jauh, ya. Cloud, coin. Coin ini kira-kira dekat nggak dengan money, ya. Kalau ya, berarti silahkan nanti diletakkan di bawah countable. Jangan lupa letakkan e atau en, ya. Oke, silahkan dilanjutkan sendiri. Jadi itu, ya, materi kita sudah selesai. Belajar bahasa itu yang penting praktisnya, ya. Penjelasannya itu sedikit, tapi kita perlu mengerjakan latihan supaya kata-kata tadi atau bahannya itu bisa kita ingat, ya. Misalnya seperti ini. Ini kan nggak mungkin kita hafal sesatu. Advice, furniture itu masuk uncountable nouns. Bisa kita hafal, tapi kemungkinan lupanya itu lebih besar. Jadi dengan mengerjakan latihan ini, ya, itu akan memudahkan kita untuk mengingat. Oke, thank you very much for your attention. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.